Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semua di channel saya. Kita teruskan teman-teman sekalian. Biar singkat, saya bagi novelty menjadi 2 atau 3 jenis ya, yaitu ada novelty biasanya berupa teoretis atau novelty berupa gagasan. Kemudian yang kedua ada novelty praktis, kemudian ada novelty produk. Nah, praktis dan produk biasanya itu rata-rata adanya di disertasi begitu ya, atau di skripsi yang jenisnya vokasi atau skripsi yang teknik dan lain-lain ya. Tapi di rumpun sosial untuk skripsi biasanya kita masuknya di kebaruan yang sifatnya teoretis atau konseptual, atau mungkin lebih ke hanya sekedar gagasan atau informasi begitu ya. Nah, kita akan bahas dulu yang kebaruan yang paling sederhana, kebaruan teoretis atau konsep atau informasi atau gagasan atau ide atau pemikiran. Jadi banyak teman-teman istilah yang dapat dipakai sesuai dengan judul atau prodi teman-teman masing-masing. Oke, kita mulai dengan bertanya, apakah kebaruan itu harus beda, Pak? Jawabannya betul. Tetapi tidak semua beda adalah kebaruan, gitu ya. Jadi ciri-ciri kebaruan pasti dia ada perbedaan, tetapi tidak setiap beda itu adalah baru. Oke, yang berikutnya, biasanya mahasiswa, Pak, bagaimana saya menuliskan kebaruan di penelitian saya? Teman-teman tidak akan bisa membuat kebaruan sebuah penelitian jika teman-teman belum mencantumkan, tidak menyebutkan, atau belum menuliskan ya, atau tidak menuliskan penelitian terdahulu yang mirip dengan judul kita. Nah, kembali ke konsep awal teman-teman, bahwa kenapa kita melakukan penelitian? Jawabannya adalah bukan karena tertarik, bukan karena yang lain-lain, tetapi karena riset yang ada, penelitian terdahulu, previous studies belum menjawab persoalan penelitian, belum menjawab kebutuhan lapangan, belum dapat menyelesaikan persoalan, maka kita perlu melakukan penelitian. Oleh karena itu, sebelum teman-teman menyusun novelty atau kalimat kebaruan, maka lebih penting bagi teman-teman yang pertama adalah pastikan menyebutkan dulu penelitian terdahulunya seperti apa, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian cari kekurangan-kekurangan di penelitian itu, maka muncullah nanti sebagai novelty penelitian kita, teman-teman ya. Jadi cari dulu jurnal-jurnalnya, cari dulu penelitian-penelitian yang lama, baru nanti kita akan merumuskan apa novelty-nya. Itu dulu ya, teman-teman, pastikan dulu penelitian terdahulunya ada yang mirip-mirip dengan judul kita, apa yang kurang, apa yang belum dikaji, sementara di lapangan ada. Sementara di lapangan butuh, maka itulah peluang untuk kita melakukan penelitian, alias kita memberikan novelty terhadap penelitian yang kita lakukan. Yang pertama, kebaruan itu bisa berupa fokusnya atau variabelnya, teman-teman ya. Jadi misalnya begini, kita yang gampang saja lah, misalnya pengaruh X terhadap Y ya, misalnya begitu, atau terhadap motivasi belajar misalnya gitu. Nah, itu kan ada banyak judul yang seperti itu. Nah, kita harus ada kebaruan, Pak. Apa kebaruannya? Maka perlu Anda membedakan indikatornya apa. Kalau yang lama, motivasi itu nyatet, misalnya gitu. Kalau yang sekarang yang kita teliti, motivasi itu adalah mengerjakan tugas di rumah, misalnya seperti itu ya. Kemudian misalnya kalau minat belajar, mungkin penelitian yang lama hanya mengkaji minatnya itu adalah membaca buku. Nah, tapi mungkin penelitian kita bisa tambahkan minat yang dimaksud dalam penelitian ini fokusnya adalah pada literasi terhadap medsos, literasi terhadap sumber-sumber online. Itu juga adalah kebaruan. Jadi ada penelitian sebelumnya tentang minat belajar, tetapi di situ hanya minatnya seberapa sering Anda membaca buku misalnya. Nah, penelitian yang kita lakukan, sajikan kebaruannya apa? Seberapa sering Anda mencari informasi yang berhubungan dengan mata kuliah, tetapi dari sumber online, dari jurnal, ya, dari berita-berita yang kredibel. Itu juga dapat dikategorikan sebagai sebuah kebaruan. Apakah cukup itu, Pak? Tentu tidak.
ada banyak opsi kebaruan yang lain ya. Nah, contoh lagi misalnya teman-teman, misalnya gini, X1-nya fasilitas, X2-nya latar belakang ekonomi. Itu penelitian yang lama, misalnya gitu ya. Nah, tetapi kita mungkin menawarkan kebaruan yang penelitian yang lama variabel X-nya itu cuma 2, kita bisa tambahkan 1. Itu juga kebaruan. Dengan catatan setiap kebaruan harus memiliki implikasi yang berbeda. Jadi kalau saya ini kebaruan Pak, tapi implikasinya sama, ya itu juga bukan kebaruan. Ini variabelnya saya jadi 4 Pak, kalau penelitian yang lama variabelnya 2, kalau saya 4. Tapi hasilnya sama, ya itu bukan kebaruan juga. Jadi setiap ada perubahan perbedaan, maka harusnya dia menghasilkan kebaruan yang berbeda. Contoh lagi apa teman-teman? Penelitian yang lama variabelnya 4. X-nya 4, Y-nya 2. Nah, kita katakan menurut saya Pak ada variabel moderator atau ada variabel intervening. Sehingga kita tambahkan di tengahnya adalah misalnya variabel interveningnya adalah misalnya pola asuh orang tua. Tambahkan di tengah M, variabel moderator. Karena menurut kita adanya variabel moderator ini akan membedakan dengan riset yang sebelumnya. Entah itu memperkuat, entah itu memperlemah. Bisa ya teman-teman membayangkan penelitian yang lama X-nya 4, Y-nya 2. Nah, kita juga sebetulnya hampir sama-sama tuh judulnya ya. 4 plus 2. Nah, kita tambahkan variabel moderator. Kalau penelitian yang lama misalnya X1 ke Y1 itu koefisien determinasinya 20%. Kita tambahkan variabel moderator di tengah-tengah. Maka ternyata koefisien determinasinya memoderasi. Ternyata dengan penelitian kita koefisien determinasinya jadi 70%. Artinya pola asuh betul-betul mendongkrak pengaruh X1 terhadap Y. Kebayang nggak teman-teman? Bisa ya? Nah, itu juga kebaruan teman-teman ya. Mau singkat tapi susah juga ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, teman-teman misalnya kebaruannya di indikatornya. Kalau teman-teman menggunakan angket, ya kita bisa masukkan indikatornya berbeda. Contoh apa? Dulu nggak ada online learning, kita bisa masukkan indikator online learning. Dulu penelitian yang lama belum ada gadget, belum ada AI, belum ada medsos seperti sekarang. Kita bisa masukkan indikator-indikator pada penelitian kita itu dengan indikator yang kekinian. Karena mungkin hasilnya akan berbeda. Begitu ya. Dulu zamannya saya belum ada internet, mungkin motivasi belajar itu beda dengan sekarang setelah ada internet, misalnya seperti itu gitu ya. Kemudian contoh lagi misalnya kebaruannya teman-teman kurikulum misalnya. Penelitian yang lama itu sudah ada model PJBL untuk meningkatkan kemampuan ini. Tetapi CP-nya yang dipakai KIKD-nya di KTSP, di Kurtila. Sementara dalam kurikulum Merdeka belum ada yang meneliti PJBL dalam kemampuan menulis. Nah, itu juga kita bisa masukkan sebagai sebuah kebaruan. Atau demografis. Penelitian yang lama itu penelitiannya di kota besar. Sehingga dampak internet itu tinggi terhadap hasil belajar. Nah, tapi belum ada yang meneliti. Di kampung tanpa internet hasil belajarnya sama enggak? Jangan-jangan di kota itu rata-rata 80 yang full internet, di kampung yang internetnya susah, ternyata itu bisa menghasilkan rata-rata hasil belajar 81. Nah, itu kebaruan dari sisi karakteristik responden atau kita sebut dengan demografis. Dan sama teman-teman ya, hasilnya harus berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya tadi ya, kalau kebaruan di size effect misalnya. Kalau penelitian yang lama itu pengaruhnya itu 20%. Nah, kalau penelitian yang kita ini kok pengaruhnya bisa 80%, itu juga sebenarnya kebaruan. Ya. Tapi itu sebagian kecil. Oke, apalagi Pak yang bisa dibuat kebaruan? Lokasi teman-teman. Lebih tepatnya bukan lokasi ya, tapi subjek data, subjek penelitian, maaf, atau populasi atau sampel ya, bukan lokasi. Lokasi itu kan tempatnya saja. Apa yang beda Pak? Contoh, sudah ada penelitian yang menguji coba PJBL untuk ke pembelajaran menulis. Sudah ada. Tapi di SMA, di SMP belum ada. Maka itu pun kebaruan ya. Dan kita harus menampilkan hasil yang berbeda. Itu kebaruan. Ya kalau hasilnya sama ya di mana kebaruannya begitu. Atau misalnya contoh kebaruan di populasi atau sampel. Penelitian yang lama itu penelitiannya baru di sekolah negeri. Hasilnya kemampuan bahasa Inggrisnya seperti ini. Tetapi belum ada yang meneliti pembelajaran bahasa Inggris untuk teman-teman mahasiswa atau siswa yang berasrama atau boarding.
Nah, maka kita penelitiannya di SMA terpadu atau ISIPA Islam atau sekolah kedinasan dan yang lainnya. Padahal temanya sama-sama pembelajaran bahasa Inggris. Nah, itu pun bisa menjadi sebuah kebaruan. Apakah cukup Pak lokasi aja? Enggak. Tadi ya, dampaknya, size effect-nya harus beda juga begitu ya. Kemudian teman-teman yang berikutnya adalah kebaruan metodologis ya, hampir sama dengan yang barusan. Misalnya begini. Judul yang sama sudah ada, judul yang mirip sudah ada, tetapi judul yang lama itu baru diteliti dengan studi kasus. Hanya satu sekolah saja. Misalnya, guru-guru kenapa ya belum mengimplementasikan kurikulum merdeka ya di SD misalnya gitu ya, atau belum melakukan penguatan profil pelajar Pancasila, tapi di SD dengan studi kasus. Nah, sementara kita survei SD-nya satu kecamatan menggunakan angket atau mixed method. Maka secara metodologis itu merupakan kebaruan. Penelitian yang lama itu baru mengkaji tentang P5 di SD dan hanya 2-3 sekolah saja. Sementara penelitian yang kami lakukan adalah satu kecamatan dengan responden lebih dari 250 guru melalui mixed method. Sementara yang lama baru pakai studi kasus. Itu pun kebaruan. Begitu ya teman-teman. Jadi untuk redaksinya, karena ini video singkat, silahkan dibuat sendiri. Intinya tunjukkan bahwa dari tadi fokusnya, variabelnya, indikatornya, size effect-nya, lokasinya, metodologinya, ya, aspek-aspeknya itu memiliki beberapa perbedaan, termasuk respondennya. Penelitian yang lama itu baru meneliti dengan survei. Misalnya gini, misal ini mah contoh ya, hasilnya adalah 50% guru belum mengimplementasikan kurikulum merdeka misalnya. Tapi penelitian yang lama baru pakai survei, sehingga kita tidak mengetahui kenapa guru-guru itu belum melakukan penguatan atau belum melakukan implementasi kurikulum merdeka. Maka kita tambahkan dengan mixed method, kita lakukan wawancara. Itu juga adalah sebuah kebaruan. Setelah didetilkan yang tadi, nggak mesti semua sih teman-teman ya, harusnya semua. Maka kita kemudian di paling akhir dibunyikan, ya, dibunyikan. Dengan demikian kelebihan dari penelitian yang kita lakukan adalah penelitian ini mengeksplorasi ini dengan lokasinya, respondennya seperti ini, impact-nya seperti ini, kemudian responden atau metodologinya dengan menggunakan cara yang lebih baik, lebih bagus, lebih lengkap, lebih komprehensif. Begitu ya teman-teman untuk kebaruan dalam bidang teoretis, konseptual, atau ide, atau gagasan, atau pemikiran. Redaksinya seperti apa Pak? Nah ini karena teman-teman cukup banyak ya, sulit saya mencontohkan satu-satu ya. Kita akan contohkan satu misalnya di sini. Penelitian ini secara spesifik mengembangkan kurikulum PAI berbasis kearifan lokal yang belum banyak dieksplorasi pada jenjang pendidikan SMA. Berbeda dengan kurikulum PAI yang lama, model yang dikembangkan dalam penelitian ini menekankan nilai-nilai budaya lokal seperti toleransi, gotong royong, dan sikap hormat yang bersumber dari budaya masyarakat tertentu. Dalam hal ini adalah budaya Sunda. Pendekatan ini bertujuan untuk menjadikan kurikulum lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Apa yang ditawarkan di sini? Penelitian yang lama itu kearifan lokalnya terlalu umum, toleransi, gotong royong, tapi umum gitu. Nah, yang ditawarkan di penelitian ini adalah gotong royongnya khas Sunda, toleransinya khas Sunda, hormatnya khas Sunda, siliasa, siliasi, siliasu. Itu juga merupakan kebaruan. Mungkin banyak penelitian kurikulum kurikulum PAI yang ada kearifan lokalnya, tapi yang ini khas Sunda dan belum ada yang meneliti ini. Nah, itu contoh redaksi kebaruannya begitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, silahkan di like yang belum dan subscribe bagi yang belum. Untuk kebaruan praktis atau produk nanti akan kita buatkan video berikutnya. Terima kasih yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.